Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan pengurus sahabat yatim pedalaman dan seluruh anggotanya, dan yang saya hormati dan banggakan para peserta Zaurah Tahsin di Pondok Pesantren Hidayatullah cabang Sibulga atau Tapanuli Tengah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Ya, nikmat pada pagi hari ini hati kita dilembutkan oleh Allah untuk berhikmat kepada firman-firman Allah. Berhikmat, ya, ini merupakan sebuah karunia Allah. Kalau kita membaca tulisan, apakah itu cerpen, apa cerita-cerita fiksi, bukan main nikmatnya yang ditulis oleh orang, ya kan? Atau baca novel-novel yang nggak jelas juga sesungguhnya intinya, kita nikmati juga, ya? Artinya kita punya pengalaman membuka mata, menggerakkan pikiran, membaca tulisan-tulisan, tapi asik, ya. Tapi kesimpulannya apa gunanya, ya? Namun pada pagi hari ini, adik-adik yang dirahmati Allah, Allah melembutkan hatimu, hati Anda semua, baik para pengelola maupun para peserta, ya, untuk mengazamkan berhikmat kepada firman Allah, kepada Al-Quran. Itu maha susah, karena nyaris kegiatan seperti ini langka, ya. Sampai tingkat kalau mau dicek, diperiksa di pikiran orang, kepingin nggak baca, kepingin nggak bisa baca Quran. Seandainya ada orang 10 itu, kepingin nggak Anda bisa baca Quran? Itu jawabannya kalau ditimbang, ya, angka 1 sampai 10, ya, untuk mendapatkan nilai atau bobot angka 5 itu berat. Contohnya yang jawab, kepingin nggak Anda bisa baca Quran? Masya Allah, di mana itu? Nah, itu susah. Tapi kalau pertanyaan ini, pertanyaannya begini, kepingin nggak Anda kerja sama aku, gajinya 5 juta? Pingsan langsung itu langsung pingsan, karena saking senangnya dapat pekerjaan dengan gaji berapa tadi, Pak? 5 juta. Itu mungkin jalannya seakan-akan telapak kaki nggak nyentuh tanah. Nggak nyentuh tanah, saking senangnya. Yang panas bisa maju. Nggak apa-apa, itu yang panasan, nggak apa-apa. Baik, mari bersyukur, gitu ya. Nah, bersyukur kepada Allah. Anda pada hari ini, pagi ini mau mengikuti kegiatan yang bertema Zaurah Tahsin Quran, latihan membaca Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran. Yang pertama perlu saya sampaikan, gak ada bedanya antara guru dan murid kalau berbicara Quran, ya. Gak ada, gak boleh, kok kau murid, aku guru loh, gak ada. Perintahnya begini, kunu rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Artinya, jadilah kamu generasi Qur'ani dengan cara kau belajar atau kau mengajar.
sama saja. Yang dimaksud generasi robbani adalah sosok manusia yang senantiasa di bawah naungan robbaniyatullah. Ya, senantiasa dia itu dibimbing oleh Allah. Begitu pikir, gerak, tek, itu kebaikan. Begitu matanya dibuka, kemaslahatan. Obsesinya kebaikan. Sampai tingkat, karena kita ini statusnya anak, ya kan? Ya, muncul itu rasa takut sama ibu kita. Susah nggak menghadirkan rasa takut sama ibu? Hah? Susah itu loh. Terkadang ibunya dianggap kayak budak aja. Malah dia yang mencucikan pakaian kita, dia yang mencucikan piring kita, piring bekas makan kita. Ibu kita perlakukan seperti pembantu. Susah loh. Tapi dengan Al-Quran nanti akan muncul ya akhlakul karimah. Salah satu di antaranya rasa takut sama ibunya, kedua orang tuanya. Itu hanya dengan Quran, gak bisa dengan yang lainnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ngasih bandingan? Gak mungkin punya pemikiran bagus tanpa Quran. Gitu. Contohnya tadi, muncul rasa takutnya ketika ibunya kecewa dengan kita. Susah, gak bisa. Pokoknya hanya dengan Quran. Tidak ada kebaikan di dunia ini tanpa dengan Al-Quran. Nah, itu pesan Pak Ustaz. Makanya kami tidak nilai berapa orang, tidak penting. Kami datang ke kebun Sipan itu yang di lokasi itu pesantren itu, anak itu saya sering bilang, itu 2 malam saya di sana. Nah, begini, saya ini nyeritain kamu bukan tujuan ilmu, begini loh. Ilmu nanti gampang, saya carikan guru bahasa Arab, saya carikan guru bahasa Inggris, saya carikan, semua nanti saya carikan. Nah, itu gampang pinternya. Tapi saya cuma kepingin di dalam dirimu itu tumbuh perasaan tentang robbani itu, perasaan rububiyah maksudnya. Itu saja. Gimana caranya? Ya tunggu, nggak ada kurikulumnya ini, nggak ada kurikulumnya, susah. Gitu. Perlu pendampingan. Salah satu contoh, ya, maaf ya ini sekedar contoh loh, ini bukan pamer. Kami bangun malam jam 2:30, jam 2 kami sholat. Saya tatap aja mereka itu, ya Allah, ini santriku ini, ada santri situ deh. Ada 6 orang lagi tidur. Saya kerasin, saya sholat lagi. Ketika salat assalamualaikum warahmatullah, itu saya tatap ke sana, ya Allah, lembutkan hati mereka. Tidak ada aku menuju sholat. Hari pertama tenang, hari kedua ada yang baru. Aku sholat malam, doa, kemudian sholat saya ngaji, sholat saya kerasin suara saya, ya dengan cara persiapan yang memang dimaksimalkan. Persiapan mau sholat malam. Tahu-tahu ada yang bangun sholat itu di belakang. Kamu sholat sendiri situ, ya. Kalau capek ngantuk, kok capek ngantuk. Kalau ngantuk tidur, nah gitu aja. Jangan sampai cerah ya. Terus itu akhirnya sekarang bagaimana caranya mengondisikan subuh tidak ngantuk? Gampang. Biasanya kalau subuh kan ngantuk kan, begini aja kerjanya. Sekarang coba kita akan saya kasih resep. Matanya terbuka, pikirannya bergerak, perasaannya main. Sekarang ini itu ada 8 atau 10 saya. Saudara-saudara, saya perlu mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Harus dijawab pertanyaan ini dan masing-masing memberikan jawaban. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya, mana yang enak, ya, punya duit sedikit atau banyak? Pertanyaannya nggak susah kan? Betul. Mana yang enak
punya duit sedikit atau banyak? Ingat, hitung 1, 2, 3, 4. Masing-masing harus menjawab. Ya, dan jawabannya berbeda. Sementara mana yang enak? Kan jawabannya jelas enak. Nggak boleh jawabannya sama. Akhirnya saya ceramah. Saya tunjukkan uang 100.000. Nanti yang bisa jawab saya kasih uang 100.000. Nih duitnya. Sampai matahari mau terbit, terang sudah sampai dimatikan. Gak ada yang tidur, gak ada yang ngantuk. Akhirnya pertanyaan tidak dihidangkan. Karena duitnya supaya tidak hilang. Maksudnya apa? Gampang. Baru saya jelaskan. Ketika kamu dituntut untuk mengambil sikap dalam bentuk perkataan, maka kamu akan berpikir keras. Mau bilang apa ya? Satu, di saat ada kemauan, ada sebuah keinginan yang sudah masuk di situ, maka kamu akan terus bekerja keras memenuhi keinginan. Itu cerita singkat. Sama sih. Nah sekarang gini, ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan tidak ada kebaikan tanpa Al-Quran. Tidak ada. Nanti materi ini, pernyataan ini. Ya, kalau kepingin mau dieksplor, mau dikembangkan, cari waktu. Ya, panggil saya, nggak usah mikir-mikir, nggak usah. 2 orang, Pak, ini nomor HP, Pak, kami kumpul di sini, Pak. Iya, sini. Itu tidak ada kebaikan tanpa Al-Quran. Penjelasannya singkat begini. Di saat kehidupan itu ditinggalkan oleh Al-Quran, atau kehidupan itu tidak dibangun dengan Al-Quran, lihatlah di mana-mana. Pasti kehidupan itu membuat orang susah. Salah satu di antaranya, kehidupan tanpa dipimpin oleh Al-Quran, maka kehidupan itu bikin susah, bikin repot. Contohnya tadi, manusia tanpa dipimpin oleh Al-Quran, ketika dia statusnya anak, nyusahin orang tua. Ya. Orang tua yang tidak Qurani perilakunya, nyusahin istri dan anaknya. Benar nggak? Ada nggak orang tua yang nyusahin anaknya? Ada nggak? Orang tua melahirkan anaknya, tapi anaknya bikin susah. Ada nggak? Karena orang tua itu nggak mau berkorban, sehingga seluruh yang ada di dalam dirinya itu keburukan. Saya sering nonton YouTube itu, ada anaknya itu dicoelin, dicekikin, dibentak-bentak. Tadi malam selingan itu, selingan. Saya buka di video itu, keluarlah itu, Ibu Binan, judulnya gitu. Tak buka, Ibu Binan menyuruh anaknya berkelahi. Ada itu, nanti kalau ada sampai dipaksa anaknya nangis, didorong-dorong, ditendang oleh kelenggang sampai. Ibunya ngajar berkelahi anaknya dengan anak tetangga. Itu contoh-contoh kecil. Makanya adik-adik yang dirahmati Allah, ikutilah kegiatan ini dengan sikap mental. Saya mau berkhidmat kepada Allah, karena ini perkataan Allah ini. Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah ini. Ya, coba bayangkan perkataan Allah. Itu nanti gimana membayangkannya ya, Masya Allah. Makanya Allah sudah bilang lewat nabinya, siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf dibalas oleh Allah kebaikan. Tiap huruf loh. Setiap huruf, entah benar atau tidak benar, karena dibilang benar tidak benar tetap kebaikan. Itu Quran itu. Siapa yang membaca Al-Quran, per huruf itu kebaikan. Masya Allah. Kayak apa itu bentuk kebaikan-kebaikan? Sedikit saya punya pengalaman. Jadi ini mau saya cukup ini ya, 1 menit lagi, ya kan? Ya, bentuk kebaikan itu contoh. Aku itu orangnya nggak pernah susah perasaan. Ya.
Sering saya, ayo tanding dengan aku. Saya adalah manusia yang paling bahagia di dunia ini. Ayo lawan aku, karena aku bisa tersenyum dalam kondisi apapun. Gak ada kehidupan di dunia itu yang bikin sesat kami. Contohnya kalau saya jadi guru, makanya kan guru. Kalau ada murid nakal, seneng kali aku. Sini, guru model guru kayak gini. Sini, pecuk. Sampai saya bilang tuh, kalau kamu nakal, jangan nanggung-nanggung. Rugi kalau nakal, kan gitu kan? Gimana di sini? Kalau perlu lu dan Pak Ustaz ini, malah aku bayar 100.000 kok. Nah gitu, coba seloroh. Akhirnya nggak usah dinasihati, begitu aja sudah malu. Sini nak. Kok ada manusia kayak model kamu, nah itu kan sudah kenceng. Gini loh modelnya. Kalau pengen enak atau enggak hidupmu nah, enak ya. Untuk enak itu dengan banyak tidur atau banyak bergerak? Banyak bergerak tak enggak, banyak tidur, ngantukan itu enak hidupnya. Kan masuk pesannya, nggak perlu menurut pendapat John Lennon, nggak usah. Makanya senang ya. Menghadap sampai tingkat murid nakal pun senang. Kenapa peluang ini? Nanti kemudian saya rayu dia, saya bujuk dia, saya jadi sahabatnya dia. Saya tunjukkan betul bahwa saya cinta sama dia itu sama dia. Aku bangga sama dia, aku tidak merasa lebih dari kamu. Kau hebat, kau lebih hebat daripada aku. Itu energi yang saya keluarkan sama dia. Sehingga dia tidak ragu dan tidak enggan, tidak segan bersahabat sama kami. Baru kami bisa ngasih. Dan satu yang saya bangkitkan dia, tidak boleh ada yang inferior. Meskipun kau pendidikan SD, belum tentu bisa dikatakan dengan yang S2. Gak tamat SD tapi rajin. Untuk apa S2 tapi pemalas? Gak dapat duit. Sarjananya teknik kimia, jurusan lulusan California, tapi kerjanya ngorok. Ada yang cuma tamat itu SD Simpani, sekolahnya sebulan sekali, ijazah pun nggak jelas, tapi dia pandai, tangannya itu pandai ngepel. Pokoknya kalau dia ngepel pasti bagus. Dia langsung kerja di rumah makan. Wah, ada pekerjaan. Kau bisa apa? Saya bisa bersih ini Pak, bisa itu Pak. Oh ya, tes sekarang sini. Kalau rumah makan, dia cuma bisa ngelap nih. Cara pegang kain pelnya saja, itu sudah bikin keder itu siapa namanya? Bosnya. Ada yang pegang gini. Coba dipraktekin juga, kok betul bisa. Ada gini kan? Pasti bosnya nggak suka. Ini kain, kemudian begini kan. Kalau dia pergi langsung cuci terus. Siapa? Bagaimana Pak? Lulus? Bosnya malah dia. Tidak terima ceritanya. Setiap ada piring, habisin. Setiap ada gelas kotor, habisin tanpa diperintah. Dibikin terduduk pimpinannya. Habis itu cukup seminggu jadi tukang apa? Dan dia siaga di depan bosnya. Responsibility-nya bagus karena dia tidak sombong. Otaknya bagus. Berikutnya langsung. Nah, sini, Bapak mau pergi ke Jakarta. Tolong diawasi ya. Diumumkan, saudara-saudara, para karyawan semua, Bapak mau pergi ke Jakarta yang akan mengawasi rumah makan ini, ada rumah ini ya, ini. Tugasnya bla 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 bla. Dia datang sebelum karyawan yang lain datang. Sampai tingkat tugasnya karyawan itu dia bereskan duluan, dikunci mulutnya para pekerja itu. Dihabisin semua. Tidak tamat S, kalah S2. Itu tidak mudah kalau otaknya tidak bersih. Untuk bersih itu dengan selamat.
ada mengikuti dorong, ambil teman-temannya. Ayo teman-temannya, ayo ikut. Maka kita buka dorong ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya kajian tentang Al-Quran nanti, karena memang perlu dibongkar kehebatan Al-Quran itu. Jangan dianggap sepele. Contoh penjelasannya, ada tidak buku cara megang ada persyaratan? Katanya ada buku tulisan apa saja lah, ada persyaratannya itu. Tidak ada kan? Ini cara megangnya saja sudah dibilang la yamussuhu illal mutahharun. Jangan coba-coba kau sentuh ini kecuali kau suci. Coba bayangkan apa enggak hebat itu. Saya ini kalau ada orang naruh ini di sini itu cowekan cemburu saya karena kehormatan ini milik zat Tuhan yang mampu. Makanya kalau aku di masjid mana saja yang saya tengok itu Quran. Kalau ada Quran bersih, Qur'anika. Kalau ini ada terlipat gini aja, gini. Kalau perusahaan hitam setrika, entah beneran orang tidak percaya nggak apa-apa. Makanya saya berani bertanya, ayo aku manusia paling bahagia. Sampai saya suka nolong. Banyak duit banyak sumber apa? Kok kaya kok nggak bisa masuk surga itu gimana ceritanya? Saya kalau ceramah di hadapan orang itu, oh banyak duit kok nggak bisa masuk surga? Terlalu bapak-bapak. Kalau ceramah di depannya, apa enak aja itu video kan? Biasa ya, barangkali demikian. Kalau tidak menjualkan, badan Allah lagi main. Assalamualaikum.